Ini kuncinya dari semua permasalahan ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Cirebon Kota 9 Pegi alias Perong, laki-laki 22 tahun, alamat Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pada saat kejadian tersebut, saudara berada di mana dan kapan? Bagaimana saudara mengetahui adanya kejadian tersebut? Jelaskan. Jawaban. Pada saat kejadian tersebut, saya sedang berada di rumah. Dan saya mengetahui ya kan? Tapi awalnya dia dengan sangat gamblang menceritakan kejadiannya kan. Tak taunya di rumah dia. Sehingga selanjutnya saya bersama dengan rekan saya langsung melakukan pencarian keberadaan ketiga pelaku lainnya. Namun ketiga pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Ini yang sedapnya. Wah, berarti yang tiga ini udah pasti dia tahu ada rumahnya. Nah guys, akhirnya yang kita tunggu-tunggu bisa kita tonton di video ini. Nah teman-teman, ini adalah BAP Rudiana pada tahun 2016. Banyak lawaknya dan banyak yang tidak masuk akal. Yuk teman-teman, mari kita saksikan selengkapnya melalui video ini. Pro Justisia. Berita acara pemeriksaan saksi pada hari ini, Rabu, tanggal 31 bulan Agustus tahun 2016, sekitar jam 18.30 WIB. Saya, Imanuddin SH, pangkat Ibda, NRP sekian-sekian, selaku penyidik pada kantor tersebut di atas. SK Kapolda Jabar nomor sekian-sekian, tanggal 21 Oktober 2013, telah melakukan pemeriksaan bersama-sama Kasidin SH, pangkat Bribka, NRP sekian-sekian, selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut di atas, berdasarkan SK Kapolda Jabar nomor sekian-sekian, tanggal sekian-sekian, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki mengaku Rudiana. Sekali lagi, mengaku Rudiana. Tempat, tanggal lahir Kuningan 10 Mei 74, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Polri. Alamat, Blok Sitameng Gang 7, RT 006 RW 007, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, nomor HP sekian-sekian. Ia, dalam kurung Rudiana, diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana, sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan dan atau pemerkosaan dan atau pengeroyokan dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 dan atau 285 dan atau 170 dan atau 351 KUH pidana sehubungan dengan laporan polisi nomor LP garing 953 garis miring 8 Romawi garis miring B, ingat, garis miring B garis miring 2016 garis miring JBR garis miring CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana. Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagaimana berikut ini. Pertanyaan. 1. Apakah saudara pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan akan memberikan keterangan dan jawaban dengan benar? Jawaban. Ya. Saya pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa akan memberikan keterangan dan jawaban dengan benar. Pertanyaan. Apakah saudara mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian saat sekarang ini?
Jika mengerti dalam perkara, jawaban, ya, saya mengerti. Diperiksa dan dimintai keterangan oleh kepolisian saat sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana, pembunuhan, atau pemerkosaan, atau pengeroyokan, atau penganiayaan. Pertanyaan, kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi? Jelaskan. Jawaban, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Perjuangan, Kampung Situ Gangga, depan SMP Negeri 11, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Pertanyaan, siapa korban dan siapa yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut? Apakah ada hubungan keluarga dengan saudara? Jelaskan. Jawaban, yang menjadi korban perbuatan tersebut yaitu anak saya yang bernama Muhammad Rizky Rudiana, laki-laki, 16 tahun, pelajar, alamat Perum Arumsari, Jalan Albi Asah 4, nomor 110, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dan saudari Vina, perempuan, 16 tahun, pelajar, alamat Jalan Samadikun 5, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, dan yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut berjumlah kurang lebih 11 orang laki-laki, dan saya dengan korban atas nama Muhammad Rizky Rudiana, dalam kurung anak kandung tutup kurung, sementara dengan korban saudari, ini asli macam apa nih, udah, saudari Vina, tidak ada hubungan keluarga. Begitu juga dengan para pelaku tersebut, tidak ada hubungan keluarga. Pertanyaan, apakah saudara tahu identitas para pelaku yang berjumlah kurang lebih 11 orang tersebut? Jika iya, coba saudara sebutkan. Jawaban, ya, adapun identitas para pelaku tersebut sebagai berikut. 1. Eko Ramadhani alias Koplak, laki-laki 26 tahun, alamat Jalan Perjuangan, RT 03 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon. 2. Suprianto alias Kasdul, laki-laki 19 tahun, alamat Jalan Perjuangan, Karya Bakti, RT 03 RW 10, Gang Langgar, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. 3. Hadi Saputra alias Bolang, laki-laki 23 tahun, alamat Jalan Perjuangan Karya Bakti, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon. 4. Eka alias Tiwul, laki-laki 23 tahun, alamat Gang Karya Bakti, Jalan Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. 5. Sudirman alias Paceu, laki-laki 20 tahun, alamat Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Keenam, Andika, laki-laki 23 tahun, alamat Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dalam kurung kabur. 7. Andi, laki-laki 23 tahun, alamat Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, kabur. 8. Dani, laki-laki 20 tahun, alamat Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, kabur. 9. Peggy alias Perong, laki-laki 22 tahun, alamat Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. 10. Jaya alias Kliwon, laki-laki 23 tahun, alamat Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. 11. Saka, laki-laki 15 tahun, alamat Gang Karya Bakti, Jalan Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. 11 orang yang disampaikannya, 7 ditangkap, 4 kabur. 6. Apakah saudara tahu dengan cara bagaimana para pelaku melakukan perbuatan tersebut? Jelaskan. Jawaban, para pelaku yang berjumlah sekitar 11 orang tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan cara secara bersama-sama memukuli korban dengan menggunakan bambu dan menusuk dan membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai yang mengakibatkan
Kedua korban meninggal dunia. Dan selanjutnya para pelaku membuang kedua korban ke jalan raya flyover Jembatan Layang, Tol Dusun Kepompongan, Cirebon. Dalam kurung keterangannya, supaya seolah-olah kedua korban tersebut korban kecelakaan. Dan dari keterangan para pelaku juga, sebelum menghabisi atau membunuh korban atas nama Vina, para pelaku terlebih dahulu memerkosa korban secara bergantian. Apakah para pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat bantu lain? Jika iya, berupa apa? Jelaskan. Jawaban. Dari keterangan pelaku bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, para pelaku menggunakan alat bantu berupa kayu, bambu, dan senjata tajam jenis samurai. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara tahu peran dari masing-masing para pelaku tersebut? Jelaskan. Jawaban, saya tidak dapat menjelaskan masing-masing peran daripada para pelaku tersebut dalam melakukan perbuatan tersebut, karena pada saat kejadian saya tidak ada di lokasi kejadian. Clue. Pada saat kejadian tersebut, saudara berada di mana dan kapan? Bagaimana saudara mengetahui adanya kejadian tersebut? Jelaskan. Jawaban. Pada saat kejadian tersebut, saya sedang berada di rumah. Dan saya mengetahui kan? Tapi awalnya dia dengan sangat gamblang menceritakan kejadiannya kan? Tak taunya di rumah dia. Pada saat kejadian tersebut, saya sedang berada di rumah. Dan saya mengetahui adanya dugaan bahwa anak saya yang bernama Saudara Muhammad Rizky Rudiana dan temannya yang bernama Saudara Vina tersebut, pada saat saya menerima telepon dari Aibtu Sulaiman, dalam kurung di sini Polri, tutup kurung, yang menghubungi via telepon dan menanyakan nama anak saya. Dan setelah saya jawab nama anak saya tersebut, selanjutnya Aibtu Sulaiman tersebut memberitahukan bahwa anak saya tersebut sekarang ada di RSUD Gunung Jati, dalam kurung kamar mayat. Yang selanjutnya saya langsung berangkat menuju kamar mayat RSUD Gunung Jati, dan setelah saya sampai ternyata benar saya mendapati bahwa anak saya tersebut sudah meninggal dunia. Di mana pada saat itu informasi awal yang saya dengar bahwa anak saya tersebut meninggal akibat kecelakaan tunggal di jalan flyover Jembatan Layang, Desa Kecomberan, Kabupaten Cirebon. Namun setelah saya melihat adanya luka tusuk di bagian dada depan sebelah kiri, dan saya melihat korban atas nama Vina, teman anak saya, juga mengalami luka robek, dalam kurung sabetan senjata tajam. Senjata tajam juga lagi nih. Di bagian paha sebelah kiri dan di bagian punggung. Saya curiga penyebab kematian anak saya dan saudara Vina tersebut bukan karena kecelakaan tunggal, tetapi ada kemungkinan dibunuh. Pertanyaan, bagaimana setelah saudara memiliki kecurigaan atas penyebab kematian anak saudara dan temannya yang bernama saudari Vina tersebut? Jelaskan. Jawaban, saya mendatangi Polsek Talun untuk mencari informasi dan melihat kondisi sepeda motor anak saya yang diamankan di Polsek Talun tersebut. Namun, kemudian saya semakin yakin bahwa penyebab kematian anak saya bersama dengan temannya tersebut bukan karena kecelakaan, karena kondisi fisik sepeda motor milik anak saya tersebut tidak rusak parah, dalam kurung, melainkan masih mulus. Yang selanjutnya, saya mencari informasi kembali ke teman-teman anak saya, dan setelah saya mendapatkan informasi dari teman-teman anak saya tersebut, selanjutnya saya bersama dengan rekan-rekan saya langsung mencari keberadaan para pelaku tersebut. Ya, sampai akhirnya saya bersama dengan rekan-rekan saya berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dan selanjutnya saya bawa ke Polres Cirebon Kota
untuk diinterogasi, di mana hasil interogasi saya dapatkan bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap anak saya dan temannya tersebut berjumlah kurang lebih 11 orang. Sehingga selanjutnya saya bersama dengan rekan saya langsung melakukan pencarian keberadaan ketiga pelaku lainnya. Namun ketiga pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Ini yang sedapnya. Dan tidak ada di rumahnya. Wah, berarti yang tiga ini udah pasti dia tahu ada rumahnya. Apakah saudara tahu apa alasan para pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap anak saudara dan temannya? Jelaskan. Jawaban. Dari hasil interogasi yang saya lakukan, alasan para pelaku melakukan perbuatan tersebut hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai anak berandalan bermotor Monreker M2R. Apakah sebelumnya anak saudara sudah memiliki permasalahan dengan anak berandalan bermotor yang Monreker tersebut? Jika iya, masalahnya apa? Jelaskan. Jawaban. Setahu saya, anak saya tersebut tidak memiliki masalah dengan anak geng motor manapun. Karena anak saya bukan anak geng motor. Pertanyaan. Akibat pengeroyokan dan penganiayaan dilakukan oleh para pelaku tersebut, derita apa yang dialami anak saudara Muhammad Rizky Rudiana dan teman yang bernama saudara Vina? Jelaskan. Jawaban. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut, anak saya dan temannya tersebut meninggal dunia. Pertanyaan. Diperlihat 8 orang laki-laki yang diduga para pelaku pembunuhan atau pemerkosaan atau pengeroyokan atau penganiayaan yang diamankan pada Rabu tanggal 31 2016. Apakah benar ke-8 orang tersebut yang telah saudara amankan? Dan apakah saudara masih mengingat dan mengenalinya? Jelaskan. Jawaban. Ya, benar, dan saya masih mengingat dan mengenalinya. Pertanyaan. Apakah ada keterangan lain yang akan saudara berikan kepada pemeriksa sehubungan dengan pemeriksaan saat sekarang ini? Jelaskan. Jawaban. Untuk sementara cukup. Pertanyaan terakhir. Apakah semua keterangan yang saudara berikan semuanya sudah benar dan dapat saudara pertanggungjawabkan? Dan apakah selama dalam pemeriksaan saudara merasa ditekan atau dipaksa oleh pihak pemeriksa atau pihak isinya lainnya? Jawaban. Semua keterangan sudah benar dan selama dalam pemeriksaan saya tidak merasa ditekan atau dibujuk pihak lainnya. Demikian berita acara pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali di hadapan yang diperiksa dengan bahasa yang dimengertinya. Dan yang diperiksa tetap dan membenarkannya. Untuk mengkuatkan yang diperiksa, membubuhkan tanda tangan di bawah ini. Yang diperiksa Rudiana ditandatangani. Demikian berita acara pemeriksaan saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan sekarang ini. Kemudian ditutup dan ditandatangani di Cirebon pada tanggal, bulan, tahun tersebut di atas. Penyidik Imanuddin SH, Ibda NRP sekian-sekian. Penyidik pembantu Kasidin SH, Bribka NRP sekian-sekian. Demikianlah BAP dari saudara Rudiana. Teman-teman, video ini berasal dari salah satu live TikTok yang dimana di situ ada kuasa hukum Saka Tatal, dan di situ ada sekaligus ya saya rekam juga pembacaan yang barusan saja kita lihat, pembacaan BAP daripada Ibtu Rudiana. Nah teman-teman, kita sudah banyak mendengarkan tadi keseluruhan dari BAP Ibtu Rudiana yang terkadang kita geleng-geleng kepala ya ketika mendengarnya, banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Yang lebih jelasnya tadi dia mengatakan bahwa anaknya bukan anggota dari XTC. Namun beberapa hari belakangan ini kita melihat bahwa ternyata Eki atau Muhammad Rizky Rudiana disebutkan langsung oleh ketua XTC, bagian dari geng motor XTC. Jadi bertolak belakang dengan yang disebutkan Rudiana pada BAP-nya di 2016. Selanjutnya tadi Rudiana kita ingat ya, dia mengatakan bersama teman-temannya telah mendatangi rumah ketiga DPO, namun mereka tidak ada di rumah. Berarti kalau kita kira-kira Ibtu Rudiana dengan teman-temannya pasti tahu dong siapa DPO yang sebenarnya itu, dan sudah pasti mengoleksi foto dari 3 DPO tersebut. Namun kenapa tidak dipublik ya? Itu aja pertanyaannya.
Selanjutnya masih banyak lagi tadi teman-teman kita dengarkan begitu banyak ya yang tidak sesuai dengan fakta setelah kita mengikuti kasus Vina ini dari pembahasan sejak awal. Tuh teman-teman, bagaimana pendapatmu dengan BAP Pak Ibtu Rudiana ini? Silakan komen ya di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.